tidak masalah ya sebenarnya. Jadi mining yang dilakukan di DCT ini bagus gitu. Artinya tidak akan ada permainan harga di dalamnya. Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel ya. Dan untuk segmen kali ini kita ingin membahas ataupun membedah suatu project ya ataupun token yang belakangan ini cukup lumayan ramai diperbincangkan, dan sebenarnya project ini sudah lama ada di Indonesia ya khususnya. Saya ingin membahas kali ini karena cukup banyak request ya dari teman-teman semua, bahkan dari teman-teman offline saya yang ingin membahas tentang project ini guys. Apakah project ini bagus atau ini scam, atau memang project ini mempunyai value ataupun potensi yang bagus ke depannya guys. Nah, nanti di sini untuk disclaimer aja ya. Jadi untuk pembedahan token di sini kami tidak akan memberikan informasi yang bersifat subjektif ya. Jadi apapun nanti yang kita sampaikan itu benar-benar objektif sesuai dengan apa yang kita analisa, sesuai dengan apa yang kita riset. Jadi kalau memang project ini bagus, maka akan saya bilang bagus, dan kalau memang ada kekurangan, kita akan sampaikan apa adanya guys. Jadi di sini tidak ada tendensi apapun ya untuk mempromosikan ataupun kita bekerja sama dengan project tersebut. Jadi nanti kalian harus bisa menyikapinya dengan bagus ya, bukan kita menjelekkan atau kita menyanjung project tersebut, tapi benar-benar penilaian secara objektif guys. Dan di sini saya ingatkan kembali ya, kami di sini bukanlah financial advice. Jadi apapun yang kita sampaikan nanti di bedah token ini, keputusan semuanya ada di teman-teman semua ya. Kalau kalian menganggap bahwa project yang kita bedah ini bagus, maka kalian bisa lanjutkan ya untuk investasi di dalamnya. Tapi kalau memang kurang bagus, itu pun terserah kalian ya. Apakah kalian akan tetap masuk atau kalian ingin mencari project yang lain guys. Oke, kalian penasaran dengan projectnya? Kita langsung aja guys menuju ke projectnya. Let's go. Oke, nama projectnya adalah Degree Crypto Token guys. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan project ini, karena project ini cukup ramai diperbincangkan ya di kalangan komunitas-komunitas di Indonesia, khususnya untuk komunitas-komunitas kripto ya, atau yang biasa kita kenal dengan project DCT guys. Oke, ini adalah websitenya ya. Tampilannya seperti ini guys, cukup bagus kalau saya nilai ya, cukup profesional. Kalian bisa kunjungi juga di degreecrypto.com, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi pertama kita ingin membahas tentang apa sih Degree Crypto itu. Kalau kita lihat ya sesuai dengan yang ada di websitenya, jadi Degree Crypto ini merupakan sebuah project yang memanfaatkan teknologi blockchain, dimana nanti di dalamnya kita akan bisa mendapatkan reward ya dari proses staking yang dilakukan di dalam projectnya tersebut guys. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa Degree Crypto Token ini merupakan hasil pemikiran ya dari beberapa orang. Di sini ada Dobi Lega Putra, ada Cuncun Wahyudi, dan juga Tanza Forlong, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas smart contract yang lengkap dari teknologi TRC20 ya. TRC20 ini adalah jaringan blockchain dari Tron guys. Jadi untuk token dari Degree Crypto Token ini dibangun di jaringan Tron, yang artinya token dari DCT ini menumpang pada jaringan Tron ya. Maka dari itu kita sebutnya di sini DCT ini sebagai token ya, bukan sebagai koin. Kalau koin itu merupakan kripto yang mempunyai atau dibangun di jaringannya sendiri ya. Contoh ada BNB, Ethereum, Bitcoin, Solana, dan teman-temannya ya. Tapi kalau kripto yang nebeng di jaringan lain ya, seperti contohnya Degree Crypto ini ya, dimana dia nebeng di jaringan Tron, maka disebut sebagai token guys. Oke. Nah di sini juga ada buku putihnya atau white papernya, nanti kita akan lihat guys ya. Yang pertama kita lihat untuk roadmapnya dulu guys. Jadi untuk project DCT ini dimulai ya, kalau sesuai yang ada di sini itu di Februari 2020 ya. Ya kurang lebih 2 tahunan yang lalu. Kemudian di bulan Maret sampai April 2020 ini sepertinya sudah selesai ya untuk projectnya, dengan merilis sekitar 300.000 token ya di pasaran guys. Kemudian listing di exchange ataupun pertukaran yang terdesentralisasi. Nanti kita akan cek ya exchange apa aja yang sudah melisting token dari DCT ini guys. Di 2021 sampai di 2023, berarti sekarang ya, dengan target untuk listing di external exchanger. Jadi DCT ini mempunyai target untuk bisa listing ya di exchange luar guys, mungkin seperti di Huobi, Binance, ataupun yang lain. Kemudian ada untuk staking programnya juga di 6,7 juta ya, dan tokennya
tokennya ini akan di staking secara bertahap selama minimal 15 tahun guys. Kemudian di 2022-2023 ya untuk fase keempatnya ini ada Degree VIP Club untuk Decentral Apps-nya, dan ini pun sepertinya sudah ada ya. Kemudian ada Blockchain Improvement, jadi untuk meredeploying smart contract guys. Kemudian di fase kelima untuk NFT project nanti juga ada di 2023-2024, dan juga ada Education Chain-nya juga ya. Kemungkinan nanti diadakan di bulan Desember guys. Ini seperti kayak edukasi tentang blockchain kayak gitu ya. Di 2024-2027 ada project DeFi, ini menarik juga. Kemudian di 2025 ya, ini ada Global Charity Program. Ini menarik, jadi semacam charity ya untuk membantu sesama ataupun membantu melestarikan lingkungan juga ya. Nanti kita akan coba lihat. Selanjutnya untuk tim di balik pengembangan dari DCT ini ada Dobi Lega Putra, ini orangnya. Kemudian ada Tanja Forlong, ini orangnya, dan ada Cucun Wahyudi, dan ini adalah penampakan orangnya guys. Oke, ini dari pengenalan untuk websitenya seperti ini aja ya, dan kita coba lihat kira-kira seperti apa white papernya guys. Kita langsung buka aja untuk white papernya. Untuk white paper dari DCT ini, kalau saya lihat tadi sebenarnya sudah ada ya versi sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini, kita langsung saja melihat di versi yang 1.3 aja. Ini yang terbaru guys. Dan untuk keterangan tambahan di sini kalian nanti bisa baca sendiri guys. Dan kita lebih ke tokennya aja ya. Kita fokus di sini, di mana tokennya dibangun di jaringan TRC20 yaitu Tron. Kalian bisa lihat di sini untuk maksimum supply-nya ada di 7 juta ya. Dan circulating supply-nya yang sudah beredar di pasaran itu sekitar 300.000 DCT guys. Ini berdasarkan white papernya ya, tapi nanti kita akan coba cek secara aktualnya di CoinMarketCap ya, karena DCT ini sudah listing ataupun sudah ada ya di CoinMarketCap ataupun di CoinGecko guys. Kita lihat aja langsung ya di CoinMarketCap untuk harga sekarang ya. Dari DCT ini 1.301.000-an lah ya. Kita pasin aja di 1.300.000 lah ya. Dan tentu saja ini harganya sudah turun lumayan banget ya, karena kalau kalian lihat harga tertingginya itu sempat menyentuh di 8 jutaan guys, di 8.200.000-an, kemudian turun cukup dalam ya, kemudian sempat naik lagi dan sempat menyentuh lagi di 7,5 juta guys. Ini cukup tinggi juga ya, dan sekarang kalau kita lihat tuh penurunannya cukup tajam juga ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk volume perdagangan dalam waktu 24 jam ini turun ya, cuman ada sekitar 2,1 miliar. Kalau terakhir kemarin saya lihat itu masih di sekitar 3 miliaran guys, jadi cukup dalam ya turunnya di 29% dalam waktu 24 jam kemarin. Dengan total supply yang sudah beredar di pasaran itu sekitar 617.000-an DCT guys, dan maksimal supply-nya tadi seperti yang saya bilang ya di 7 juta ya. Dan ini targetnya kalau saya melihat di white papernya tadi itu akan habis di tahun 2049 guys kalau nggak salah ya. DCT juga sudah hadir di CoinGecko, yang artinya sebenarnya kalau saya nilai secara pribadi DCT ini bagus guys, dalam arti projectnya ataupun tokennya ini benar-benar real ya, jadi bukanlah token abal-abal. Jadi bisa dicek untuk smart contractnya, kemudian untuk Tron scan-nya itu juga bisa dicek, white papernya ada, orang dibalik pengembangannya juga ada, dan event-eventnya yang sudah diadakan atau yang diikuti itu pun juga ada guys. Artinya project ini bukanlah project abal-abal ya, ini berdasarkan pandangan secara objektif kami. Jadi secara project DCT ini sebenarnya bagus. Bahkan token dari DCT ini masuk ke dalam salah satu dari 501 aset yang diakui oleh Bapepti guys. Kalian bisa baca sendiri untuk artikelnya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah di sini 501 aset kripto termasuk Degree Crypto Token ini telah diberi izin oleh Bapepti. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Nah artinya di sini DCT pun sudah diakui, dan artinya ini bukanlah project abal-abal. Intinya seperti itu ya. Nah yang cukup menarik di sini kalau kita lihat di white papernya ya, kalau kalian lihat untuk smart contractnya di white paper itu diawali dengan kode TUK XX ya. Nah kalau kita lihat di CoinMarketCap ataupun di CoinGecko, smart contract yang digunakan ini menggunakan awalan kode TRWPT. Di CoinMarketCap juga sama, smart contractnya juga menggunakan kode awalan TRWPT guys. Nah di sini saya kurang paham kenapa kok bisa beda dengan white paper smart contractnya.
Mungkin teman-teman semua ada yang mengetahui kenapa kok ini bisa berbeda. Karena secara pribadi ya, kalau menurut sepengetahuan saya, jika smart contract itu berbeda, maka teknologi ataupun utilitas dari smart contract itu pun akan berbeda juga. Selain itu ya, kalau kita cek di Tronscan untuk smart contract dengan awalan TRWPT yang ada di CoinMarketCap dan juga CoinGecko, kita bisa lihat di sini untuk total supply-nya ada di 674 ribuan ya, total supply-nya, dan ini sama dengan circulating supply-nya. Kemudian untuk token holders-nya ataupun token yang dimiliki oleh para holders, kita bisa lihat di sini ya. Untuk pengembangnya sendiri di sini ada tiga ya. Untuk smart ada 4 juga. Jadi ada 4 wallet yang bisa dibilang ini sebagai developer ya dari DCT ini guys. Dimana untuk kepemilikan ada di posisi 1 dan 2 ini cukup besar banget di 49% dan 38% guys. Kemudian selanjutnya untuk smart contract yang ada di white paper dengan awalan TUK XXRK ini ya, dengan total supply-nya ada di 591 ribuan token DCT dan ini pun sama. Dan untuk token holdersnya ini juga hampir sama ya, dengan kepemilikan di 54%, kemudian ada yang 43%, ini kemungkinan besar adalah developernya ya. Dan untuk yang holder kecil ini orang-orang biasa guys, para user. Artinya apa guys? Kalau kita lihat ya dari sudut pandang holdersnya, ini memang sebagian besar masih dimiliki oleh developernya, dan kita tidak tahu di sini apakah developer ini akan secara sepihak bisa menjualnya sendiri atau tidak, karena tidak ada keterangan seperti itu guys. Dan memang kalau kalian baca di white papernya, untuk melepaskan token dari DCT ini emang dibatas ya, kalau nggak salah itu sekitar 10.000 setiap bulannya guys, dan itu akan dilakukan secara bertahap ya. Dan kalau memang implementasinya seperti itu tidak masalah ya sebenarnya. Jadi mining yang dilakukan di DCT ini bagus gitu, artinya tidak akan ada permainan harga di dalamnya, dan itu tergantung benar-benar dari komunitasnya ya, dan juga ekosistem yang berjalan di DCT itu guys. Dan menurut saya yang kurang ya, menurut saya ya, ini secara pribadi aja, di sini tidak ada sistem lock ya atau penguncian token guys. Kalau menurut saya pribadi, jika tidak ada token yang dikunci, ini agak sedikit riskan ya, karena ada kemungkinan dari pihak developernya itu sendiri bisa memainkan harganya guys, dimana mereka bisa menjual token yang mereka miliki secara bebas dan sepihak. Tapi kalau ada sistem lock untuk tokennya, mungkin sekitar 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan gitu ya, ini akan semakin bagus guys. Kemudian untuk komunitasnya ya, dari Twitter ini kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak ya, sekitar 7 ribuan follower. Dan di sini kalian bisa lihat untuk perkembangannya ya, beberapa event yang diikuti. Bahkan di sini ada Menteri Pemuda dan Olahraga juga ya, yang mengikuti acara DCT Business Center Inauguration Solo 2023 kemarin. Di sini juga ada perwakilan dari Bapepti, yaitu sekretarisnya Mbak Olvi Adrianita. Beliau juga hadir dalam acara tersebut. Kemudian ada juga co-founder dari DCT itu sendiri, Bobby Legaputra ya. Jadi artinya project ini bagus dan memang diakui oleh Bapepti secara project guys ya. Ingat ya, secara project. Untuk lebih lengkapnya dari white paper dari DCT ini ya, nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelas dari project-project yang seperti apa. Dan di sini kita ambil yang penting-penting aja ya, seperti adanya halving, kemudian ada burning juga, dan staking program. Jadi di dalam project DCT ini ada halving juga, di mana halving ini merupakan pemotongan reward ya dari hasil miningnya. Nah kalau tadi saya baca untuk halvingnya ini akan dilakukan setiap tahun sekali di akhir tahun ya. Jadi dalam satu tahun itu nanti untuk reward dari penambangan yang dilakukan dengan token DCT ini akan dikurangi setengahnya guys. Ini meniru seperti yang dilakukan oleh Bitcoin guys ya, dan juga beberapa koin lain seperti Litecoin juga. Kemudian ada juga burning ya, artinya nanti tokennya itu akan dibakar, dalam arti tokennya tidak bisa diperdagangkan atau mungkin akan ditransfer ke wallet mati, saya kurang paham ya. Jadi nanti ada beberapa transaksi yang digunakan atau dijadikan sebagai sarana untuk burning token DCT ini, yang tentu saja akan semakin mengurangi total supply dari token DCT yang beredar di pasaran guys. Sebenarnya ini bagus ya untuk menjaga kestabilan dari harga token DCT itu. Tapi kalau burningnya tidak terlalu signifikan, mungkin tidak akan berefek ya. Kemudian ada staking program yang bisa dibilang sebagai project utama dari Digiri token ini ya.
atau DCT. Nanti kita akan bahas di belakang aja ya bagaimana sistem kerjanya dari stakingnya. Nah, ini untuk penurunan reward staking program atau halvingnya yang tadi ya saya bilang. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya. Dan ini untuk staking program DCT atau sistemnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk keterangan dari burning token DCT-nya. Dan untuk lebih detailnya lagi, di sini ada auto burning untuk stake for burningnya, kemudian ada fee for burning. Jadi ada kriteria-kriterianya ya untuk melakukan program burning dari token DCT ini guys. Kalian bisa baca lebih jelasnya nanti di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ya untuk pengembangan pasar ataupun listingan dari token DCT, kalau kita lihat dari white papernya ini keren banget guys. Ada Binance, Coinbase, Kraken, FTX dan beberapa exchange yang lain. Ini sebenarnya exchange besar guys ya, seperti Binance dan juga Coinbase ini. Dan untuk FTX ini udah bangkrut ya. Tapi kalau kalian lihat di CoinMarketCap ya, untuk pasar ataupun exchange yang sudah support untuk DCT ini sebenarnya nggak banyak ya. Kalau kita lihat di sini cuman ada Indodax dan juga Digital Exchange.id guys. Jadi hanya exchange lokal aja, dan itu pun cuman 2 aja guys. Kalau kalian melihat beberapa waktu yang lalu ya, sebenarnya ada satu exchange lagi yang sudah melisting token DCT ini, dan itu pun di luar Indonesia, dan itu mungkin bisa sesuai dengan roadmap yang tadi ya untuk external exchange, yaitu di platform LATOKEN guys. Tapi untuk LATOKEN itu sendiri ya, ataupun exchange LATOKEN itu sendiri ini kurang kredibel ya. Dan kalau kita lihat beberapa testimoni yang ada dan penilaian untuk LATOKEN itu kurang bagus guys. Bahkan dulu saya sempat meriset ya untuk LATOKEN itu sendiri, khususnya untuk token DCT-nya, di mana dana yang tersimpan di situ itu nggak lebih dari 1 juta rupiah guys. Jadi sangat kecil sekali. Ya kalau memang sesuai dengan white paper memang benar ya sudah listing di external exchange yaitu LATOKEN, kita tidak bisa menyalahkan ya. Dan itu sesuai dengan roadmapnya. Tapi kalau sekarang untuk update-nya ya, ini cuman ada di Indodax dan juga Digital Exchange. Nah ini untuk di Indodax-nya, kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian untuk di Digital Exchange.id, tampilannya seperti ini. Jadi kalian yang ingin melakukan investasi ya, ataupun pembelian token dari DCT ini bisa dilakukan di kedua platform ini guys. Jadi sebenarnya kalian tidak harus melakukan staking untuk DCT, kalian cuma menyimpan saja untuk token DCT-nya. Dalam hal ini adalah perdagangan spot ya. Itu sebenarnya juga kalian sudah melakukan trading ya, jadi nggak harus melakukan staking juga. Tapi kalau kita lihat dari beberapa artikel ya, dan memang dianjurkan dari project DCT itu sendiri yang merupakan sistem kerja dari DCT itu sendiri, kita harus melakukan staking guys untuk bisa mendapatkan reward lebih banyak. Jadi kesimpulannya ya, untuk DCT ini dalam hal project, satu, untuk token dari DCT ini bukanlah token abal-abal. Jadi kalian bisa melakukan trading dan kalian bisa melakukan beberapa pembelian untuk token DCT di 2 platform tadi ya, ada di Indodax dan juga Digital Exchange.id. Kemudian yang tadi masalah smart contract yang berbeda dengan CMC dan juga CoinGecko dengan white papernya, ini saya kurang tahu kenapa bisa berbeda. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mengetahui ya, kalian bisa tulis di kolom komentar saja guys. Nanti kita bisa sharing bareng di situ. Dan apakah perbedaan dari smart contract-nya ini emang disengaja ataupun emang diinformasikan oleh pihak developernya? Saya juga kurang tahu karena saya tidak mengikuti perkembangan ya dari project DCT ini. Karena menurut saya pribadi, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal ya, kalau smart contract yang berbeda maka utilitasnya itu biasanya berbeda guys. Bahkan teknologinya pun berbeda. Kita ambil contoh aja, dulu ada yang namanya project Indodax. Kalau kalian mengikuti ya, kemudian Indodax ini berubah nama menjadi CDEX. Nah di situ ada perubahan smart contract guys. Jadi smart contract itu berbeda. Dan menurut klaim dari mereka, untuk smart contract dari CDEX ini akan lebih banyak utilitasnya, dimana untuk CDEX itu bisa mencakup lebih banyak pelanggan ataupun user di luar Indonesia guys. Tapi kalau di Indodax yang lama itu hanya di Indonesia aja. Jadi ada perubahan di situ guys. Nah bercermin dari contoh tersebut, pasti di sini ada perbedaan dong antara smart contract yang di white paper dengan smart contract yang ada di CMC atau di CoinGecko. Tapi saya tidak mendapat informasinya. Nanti saya minta tolong ya, mungkin buat teman-teman semua ya, kali aja hal ini menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang lain, sehingga jika ada yang tahu ya untuk perbedaannya, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana sih sistem kerja dari Degree Crypto Token ini. Nah di sini saya sudah mencari informasi ya dari teman-teman saya yang mengikuti project dari DCT ini guys, dan dari beberapa teman-teman saya yang saya tanya itu ya, sebagian besar atau
mungkin memang untuk DCT ini projectnya lebih menekankan kepada sistem mining ya. Dalam hal ini bukan mining menggunakan hardware yang mahal itu ya, karena untuk DCT ini menggunakan proof of stake, jadi bukan proof of work, yang artinya tidak membutuhkan alat-alat mining seperti VGA ataupun perangkat seperti ESIC guys. Jadi nggak perlu perangkat-perangkat keras seperti itu yang sangat mahal. Jadi DCT ini bisa dilakukan mining, dalam hal ini adalah staking ya, untuk bisa mendapatkan reward berupa token DCT itu sendiri. Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih bedanya ataupun apa sih yang dimaksud dengan staking itu sendiri. Jadi staking yang dilakukan di DCT ini ataupun di platform-platform yang lain ya, dan secara garis besar ya, sebenarnya kalau staking kayak gitu ibaratnya kita lagi nabung deposito aja guys di bank. Jadi kita tinggal menyetorkan uangnya, kemudian nanti uangnya ini kita akan mendapatkan bunga. Nah intinya seperti itu aja, simpelnya ya. Kalau kita mikir goblok-goblokannya kayak gitu guys. Jadi nanti kita harus memiliki token DCT untuk bisa di staking. Kalau di sini dibilangnya mining di platform DCT ini. Maksudnya seperti itu ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan reward yang sudah ditentukan dari developernya. Jadi secara garis besar seperti itu guys untuk sistem kerja dari DCT itu sendiri. Nah di sini saya sudah merangkum ya dari beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman saya yang sudah masuk ataupun sudah mencoba untuk platform DCT ini guys. Dan ini adalah catatan saya, dan kalau memang ya ada kesalahan ataupun mungkin misinformasi dari data yang saya kumpulin ini, nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar guys. Dan saya minta maaf, bukan saya underestimate atau bagaimana ya, tapi ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman saya di DCT guys. Nah jadi untuk paket dari DCT itu sendiri sebenarnya ada banyak, tergantung dari kemampuan finansial kalian ya. Semakin banyak token DCT yang kalian bisa miliki, maka akan semakin besar pula reward yang akan kalian terima guys. Nah di sini saya mencontohkan dengan modal 10 DCT dengan harga 1 DCT pada saat video kita buat ya, itu harganya kurang lebih di 1.300.000 guys. Artinya modal yang kita butuhkan dengan 10 DCT berarti 13 juta ya. Nah dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya, bahwa untuk reward dari 10 DCT itu adalah 0,26 DCT per 8 hari guys. Ingat ya, per 8 hari. Artinya kalau kita menggunakan harga sekarang berarti 1,3 juta harga dari DCT itu sendiri, kita kalikan 0,26 DCT. Jadi per 8 hari kita mendapatkan 338.000. Sehingga kalau dalam sebulan kita anggap aja 4 kali ya, berarti 4 kali 388.000, berarti totalnya ada di 1.352.000 per bulan untuk reward yang kita dapatkan dari DCT miningnya dengan modal 10 DCT guys. Nah untuk informasi aja, untuk mining ataupun staking di DCT itu ada beberapa cara ya. Yang pertama ada DCT miner. Nah di sini untuk DCT miner itu kita membutuhkan pin software yang kita bisa dapatkan dari developer ya. Dan untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya, di sini ada rangkuman untuk DCT miner itu sendiri guys. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya. Di sini ada 3 paket ya, ada X1, X2 dan X3 guys. Dan tentu saja setiap paket di sini harganya berbeda-beda. Dimana untuk X1 itu DCT yang kita butuhkan itu 4, untuk S2 itu di 8 DCT dan untuk X3 itu di 15 DCT guys. Nah di sini ada juga penalti untuk penarikan tokennya guys. Dan kalau kata teman saya, penalti yang dikenakan itu seumpama ya kita modalnya 10 DCT, maka akan dipotong sebesar 4 DCT guys. Jadi DCT yang balik ke kita kalau kita melakukan withdraw ya ataupun men-unstake itu akan dipotong 4 DCT dan kita menerima 6 DCT saja. Nah di sini dicontohkan untuk DCT miner X3 dengan menggunakan paket X3 dengan modal 200 DCT ya, atau sekitar 300 juta. Ini di harga DCT-nya 1.500.000-an ya. Ini hanya disimulasi saja. Kemudian untuk reward per 8 harinya akan mendapatkan 3,75% ya. Artinya setiap 8 hari mendapatkan 7,5 DCT guys. Dan estimasi untuk perhitungan rupiahnya itu di 11.250.000 guys. Nah ini adalah perhitungan untuk 16 hari, 24 hari, 32 hari, dan 96 hari. Ingat ya, ini menggunakan DCT miner yang memakai paket X3 dengan modal 200 DCT, dan di sini kita membutuhkan pin aktivasi software yang ada di developer DCT. Jadi kalian harus menghubungi pihak developernya untuk bisa mendapatkan pin aktivasi softwarenya guys. Atau ya
Kalau sesuai dengan informasi yang saya dapat dari teman saya, kalian bisa mendapatkan pin aktivasi software ini dari upline kalian guys. Jadi ini seperti MLM tapi menggunakan kripto gitu ya. Jadi sebagai produk MLM-nya itu adalah kriptonya. Mungkin seperti itu ya gampangnya ya. Koreksi jika saya salah di kolom komentar ya. Jadi bukan saya maksud ini MLM atau apa ya. Tapi kalau dari berdasarkan keterangan dari teman saya, ini memang ada sistem perekrutan anggota di mana nanti setiap anggota yang baru ini akan menjadi downline dari teman yang mengajak. Makanya saya di sini bilangnya seperti halnya MLM. Koreksi ya jika saya salah ya di kolom komentar guys. Oke, ini dari DCT Miner. Nanti kalian bisa cek sendiri guys. Kemudian ada yang menggunakan TronLink juga guys. Ini suatu aplikasi yang bisa kalian download di Play Store ya. Nah, di sini keterangannya ya dari teman saya, katanya kalau kita mengklaim untuk rewardnya, kita tuh akan kena cas ataupun potongan ya sebesar 150 tron ya. Untuk satu tronnya harga sekarang itu di Rp1.230 ya. Artinya untuk 150 tron berarti dikali 150 sebesar 184.000. Kemudian ada gas fee yang digunakan sebagai transaksinya. Ini kurang lebih 50 tron guys. Dan ini bisa fluktuatif ya tergantung dari paket yang kalian. Karena kalau kata teman saya ini ada sistem ataupun cara gimana untuk bisa menekan gas fee-nya ini guys. Jadi ada caranya guys. Saya kurang tahu dan saya kurang paham. Mungkin kalian bisa share ya di kolom komentar aja. Jadi untuk gas fee-nya di sini dikali 50 ya. Untuk harga tron sekarang sekitar 61.500 ya berarti totalnya. Dan untuk pendapatan net sebulan ya dari modal 10 DCT ini dengan harga DCT-nya di 1.300.000, artinya pendapatan sebulan sebesar 1.352.000 ini ya untuk rewardnya dikurangi dengan potongan-potongan. Di sini ada klaim untuk rewardnya sebesar 184.000 plus 61.500 ya untuk gas fee-nya, sehingga totalnya dalam sebulan netnya berarti kita menerima 1.106.500 guys. Sehingga kita bisa simpulkan dengan modal 10 DCT dengan harga sekarang di 1.300.000, maka penghasilan kita dalam satu bulan sebesar 1.106.500. Nah, dari hitung-hitungan ini ya, ini terserah kalian apakah ini worth it atau enggak. Sehingga keputusan ada di teman-teman sendiri ya, bahwa dengan 13 juta untuk modalnya dan mendapatkan 10 DCT, kita bisa mendapatkan sebulannya tuh 1.106.500. Kalau seandainya di harga DCT ini waktu masih di 8 juta, mungkin ini sangat worth it ya kalau menurut saya pribadi guys. Tapi ini sebanding ya dengan modal yang dikeluarkan juga, karena semakin besar modal yang kita dapatkan, maka akan semakin besar pula reward yang kita dapatkan pula guys. Dan yang cukup menarik di sini guys, ada informasi ataupun pernyataan dari teman saya juga ya, bahwa untuk tradingnya itu cukup unik guys. Jadi begini, pada saat kita ingin menjual ataupun kita ingin membeli DCT itu, kita harus menunggu instruksi ataupun perintah dari upline kita guys. Saya kurang tahu sistemnya seperti apa, tapi dari teman saya itu bilangnya seperti itu. Jadi seumpama kita disuruh beli DCT pukul 5, maka kita harus secara serentak membeli token DCT tersebut. Kemudian kalau kita disuruh upline kita untuk menjual pukul 6, ya kita harus menjual token DCT kita di pukul 6 guys. Sebenarnya kalau saya pribadi ini bagus ya. Artinya dari pihak upline-nya itu mempunyai suatu sistem untuk bisa mendongkrak harga ya, dan secara bersama-sama pula keluar dari market atau menjual token DCT yang sudah dibeli tadi pada posisi yang profit guys. Ini sebenarnya sistemnya cukup keren kalau menurut saya pribadi. Tapi ada sedikit masalah ya, dan ini pun menjadi pertanyaan saya. Kenapa harus diatur jadwalnya untuk membeli dan juga menjual tokennya? Karena bisa aja ya dari pihak upline atau mungkin dari orang-orang yang lebih atas ini akan mengambil keuntungan yang lebih besar guys. Dan jika saja terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, kita ambil contoh aja seperti contohnya dari pihak upline, kita beli di jam sekian dengan total DCT sekian, otomatis ini akan membuat harga dari DCT itu naiknya tiba-tiba guys, atau kencang naiknya. Nah, pada saat yang sama pula ternyata ada di perdagangan spot di mana ada pihak ataupun orang yang memiliki token DCT yang tidak melakukan mining dengan jumlah yang besar, mereka melakukan penjualan secara dadakan. Nah, di situ sangat berbahayanya guys. Kenapa? Bisa aja sebelum
perintah dari upline-nya untuk menjual token DCT-nya, token tersebut sudah dijual duluan oleh orang-orang tersebut yang melakukan perdagangan spot di exchange tadi, seperti di Indodax ataupun di Digital Exchange. Dan jika itu terjadi, ya tentu saja harga yang diinginkan tidak akan tercapai guys, karena sudah keduluan untuk menjual tokennya. Sehingga bisa kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari DCT itu sendiri, kalian bisa lihat ya dalam waktu 24 jam pergerakan harganya ini cukup aneh ya kalau menurut saya pribadi. Kenaikannya itu tiba-tiba tinggi, kemudian turun drastis, naik lagi, turun lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya penjualan ataupun pembelian secara besar-besaran dan secara serentak guys. Ini terlihat banget di sini guys. Ini contohnya ya, pada saat harga di posisi ini, kemudian ada perintah dari upline untuk membeli dan dilakukan pembelian secara besar-besaran dari komunitasnya, maka tentu saja akan mendongkrak harga dari token DCT itu sendiri, ya kan? Nah, kemudian sudah sampai di titik yang diinginkan, kemudian ada perintah lagi dari upline-nya untuk menjual secara bersama-sama pula, sehingga harga dari DCT terus turun guys. Saya tidak tahu apakah sistem ini dilakukan di semua project DCT atau hanya beberapa komunitas DCT secara individu, saya kurang tahu ya. Dan sebenarnya sah-sah aja ya melakukan hal ini, karena ini juga tidak menyalahi aturan guys, karena pihak dari upline-nya ini pintar gitu. Mereka memanfaatkan komunitas yang ada untuk bisa mengambil profit secara cepat dan bersama-sama. Ini keren banget kalau menurut saya pribadi ya, dan tidak ada salahnya dengan cara tersebut, sah-sah aja ya. Jadi kesimpulannya guys ya, dari project DCT ini, dari tokennya sendiri bagus, kemudian dari projectnya juga kita bisa bilang bagus, untuk orang di balik pengembangannya juga bagus ya, bahkan sudah diakui oleh Bapepti. Dan memang ada sedikit beberapa hal ya yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Dan selanjutnya terserah teman-teman semua, apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di DCT token ini atau kalian skeptis dengan project-project seperti ini terserah sama kalian sendiri ya. Semua resiko ada di tangan kalian, sehingga apapun yang terjadi teman-teman semua yang menanggung ya. Dan saran saya seperti biasa, jika kalian ingin masuk ya ataupun berinvestasi di project apapun dimanapun, kalian tetap harus melakukan riset secara mandiri guys. Oke, untuk sementara itu dulu guys informasinya ya dari bedah kripto ini. Mungkin teman-teman semua ada saran ataupun kritik untuk membedah kripto yang lain, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan bikin videonya secara khusus ya, dan kita masih menunggu atensi dari teman-teman semua. Oke, kita akan ketemu lagi guys ya di informasi berikutnya. Peace.